kalau kita perhatikan memang betul bentuknya ini mengambil model seperti perahu. Sedangkan dadernya atau handle-nya ini seperti manusia. Jadi ada ungkapan Jawa, keris dengan warangkanya itu disebut baita tinitihan jalmo atau perahu yang dinaiki manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, seger waras ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang asal mula warangka, khususnya keris Jawa ya. Sebelum saya membahasnya, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya ini bukan merupakan ahli atau orang yang kompeten di bidang perkerisan atau tulisan aji lainnya. Saya hanya seorang pemula, seorang awam yang mulai mencintai dan berusaha ikut nguri-nguri warisan leluhur, khususnya yaitu keris ya. Jadi jika nanti ada pemahaman saya yang keliru, panjenengan semua jangan segan-segan untuk menegur dan mengkritik ya, serta berikan sarannya agar bisa menambah wawasan saya mengenai tulisan aji ini. Baik, langsung saja. Kalau kita berbicara tentang keris, hampir di seluruh pulau di Indonesia ini mempunyai budaya perkerisan ya. Mungkin kecuali ya, itu di daerah Papua sana itu tidak, setahu saya tidak ada budaya perkerisan. Untuk di pulau-pulau lainnya, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu ada budaya keris, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Kalau kita berbicara mengenai keris, maka tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya warangka ya. Karena keris tanpa warangka ibarat manusia tanpa busana. Ya, kalau kita perhatikan warangka-warangka keris yang ada khususnya di Pulau Jawa ini, kalau kita lihat secara sekilas itu bentuknya seperti perahu ya. Bentuknya seperti perahu. Nah, ini ada gambarnya, nanti juga saya taruh sini gambarnya ya. Baik, yang awal itu sandang walikat, ladrang atau branggah, gayaman atau bentuk-bentuk lainnya itu mengambil bentuk seperti perahu. Nah, kalau kita melihat literatur yang ada, keris pada mulanya itu menggunakan warangka, bentuknya sandang walikat ya. Kalau dulu lebih simpel, kalau teman-teman perkerisan itu menyebutnya gajahan karena bentuknya seperti telinga gajah. Nah, seperti ini warangka temuan ya. Bentuknya kalau sekarang seperti sandang walikat. Jadi dari beberapa temuan artefak tersebut dapat disimpulkan bahwa keris-keris pada awalnya yaitu memakai warangka sandang walikat.
seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan memang betul bentuknya ini mengambil model seperti perahu. Nah, sedangkan dedernya atau handle-nya ini seperti manusia. Jadi ada ungkapan Jawa, keris dengan warangkanya itu disebut baita tinitihan jalmo atau perahu yang dinaiki manusia. Nah, jadi pada zaman dahulu keris-keris khususnya orang Jawa ya itu menggunakan warangka sandang walikat seperti itu. Terus pada zaman dahulu juga ada kebiasaan sebilah keris itu mempunyai wayuan ya, artinya tidak hanya mempunyai satu warangka saja, tapi ada beberapa warangka. Yang pertama sandang walikat, terus ada warangka wayuan, itu bisa ladrang atau beranggah untuk acara-acara resmi, terus bisa gayaman dan sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan memang sandang walikat ini cukup simpel ya bentuknya ya. Nah, kalau kita lihat juga sandang walikat ini masih menyerupai warangka temuan pada era-era Singosari mungkin. Ini masih menyerupai telinga gajah ya. Nah, kenapa mengambil bentuk telinga gajah? Kita ketahui bersama bahwa hewan gajah pada kepercayaan orang-orang Jawa zaman dahulu, zaman Hindu-Buddha, merupakan hewan yang sangat dihormati sebagai penjelmaan dari Dewa Ganesha ya, dewa ilmu pengetahuan. Di samping itu gajah merupakan simbol kekuatan, simbol seorang raja. Ya, jadi dengan memakai bentuk gajahan, telinga gajah, maka keris ini sebagai simbolik kekuasaan raja. Setelah mengalami berbagai perkembangan zaman ya, dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini merupakan penguasa lautan ya, jadi tidak terlepas dari budaya baharinya. Maka tidak heran hampir semua pusaka yang ada di Nusantara ini menggunakan warangka yang modelnya seperti perahu, seperti bahtera. Hampir semuanya kalau kita lihat ya. Nah, setelah masa-masa kejayaan, khususnya masa kejayaan Majapahit ya, budaya bahari kita mulai mengalami kemunduran. Terus banyak kerajaan-kerajaan baru yang semula ada di pesisir, ada di wilayah laut, sekitar laut, lambat laun menuju ke pedalaman, daerah-daerah agraris, maka akan mempengaruhi juga bentuk warangkanya. Meskipun masih menyerupai perahu, tetapi ada bagian-bagian atau ricikan warangka yang menggunakan istilah-istilah budaya agraris. Contohnya kalau kita lihat ada warangka ladrang, nah itu ada istilah namanya godongan ya. Godongan sendiri kan identik dengan daerah pedalaman ya. Terus ada angkup, angkup ya. Terus ricangkring, nah itu menggunakan istilah-istilah budaya yang tarik budaya agraris. Jadi perkembangan warangka yang ada di khususnya di Jawa ini sangat berkaitan erat dengan budaya bahari, dilanjutkan dengan budaya agraris.
sampai pada ricikan bila keris pun yang semula menggunakan istilah-istilah hewan ya, seperti belalai gajah, karena terpengaruh budaya agraris akhirnya menjadi sekar kacang ya, sampai ada ricikan yang masih dipertahankan meskipun istilahnya berubah menjadi sekar kacang ya, tapi ada ricikan-ricikan lain yang masih dipertahankan seperti jalen, lambe gajah, dan sebagainya ya. Jadi ada kolaborasi budaya maritim, budaya bahari dipadukan dengan budaya agraris. Sekaligus dengan adanya agama Islam masuk ke Nusantara ini juga sedikit banyak merubah budaya yang ada di Nusantara ini. Seperti halnya wayang. Kalau dulu wayang pada wayang-wayang Purwo ya, itu bentuknya persis seperti manusia. Setelah datangnya Islam, karena Islam sendiri melarang melukis segala sesuatu yang mempunyai nyawa ya. Ada keyakinan seperti itu, maka wayang pun dirubah seperti halnya wayang kulit pada saat ini ya. Begitu juga dengan budaya perkerisan. Dengan adanya pengaruh Islam, maka yang kentara ya, yang jelas itu deder keris atau handle keris zaman sebelum Islam masuk Nusantara itu seperti manusia persis bentuknya, ornamennya ya. Kalau kita lihat pusaka-pusaka yang identik dengan pusaka Majapahit ya, padahal tidak selalu Majapahit, seperti pusaka Sajen ya. Itu kalau kita lihat hulunya ada dedernya, deder iras, itu menyerupai persis seperti gambar manusia. Karena pengaruh budaya Islam, lambat laun dirubah, akhirnya seperti sekarang ini. Dedernya menggunakan istilah deder nunggak semi, meskipun bagian-bagiannya masih merupakan bagian-bagian atau istilah-istilah yang berkaitan dengan manusia ya. Jadi dengan adanya pengaruh budaya Islam sedikit banyak merubah kebudayaan perkerisan di Nusantara. Terus ada lagi warangka yang identik dengan keislaman, yaitu warangka Wulan Tumanggal atau bulan sabit ya, kalau diistilahkan sekarang, karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Nah, kita ketahui sendiri bulan sabit merupakan identik dengan simbol-simbol negara-negara Islam. Jadi demikian perkembangan warangka dari zaman dahulu sampai saat ini. Itu hanya pengetahuan yang saya dapatkan. Bisa jadi pengetahuan yang saya dapatkan itu salah. Jadi jika ada yang kiranya kurang benar, mohon kiranya dibantu untuk membenarkan ya. Silakan dikritik dan diberikan saran agar bisa menambah khususnya wawasan untuk diri saya pribadi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam budaya, salam nguri-nguri warisan leluhur. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.